Berilah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja-u, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito.
Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-31 dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis David Situmorang dengan tema Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Di musim ini kita beroleh sadar bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh dan Dia pasti akan memelihara hidup kita di musim ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bethlehem, welcome to Bethlehem at Home. Mari saat ini kita persiapkan hati untuk kembali memuji dan menyembah Dia. Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Mari saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala pelanggaran yang kami lakukan selama 1 minggu ke belakang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, layakkan dan sucikan kami untuk boleh masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah dengannya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, hanya mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, hanya
kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Pujian ini satu kali lagi. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Saat ini kita berdoa untuk poin yang pertama, untuk para pemimpin bangsa dan negara dalam menangani wabah COVID-19 ini dan juga situasi politik dan keamanan yang ada di Indonesia. Kita juga berdoa untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk salah satu jemaat kita dalam merawat bayinya. Dan juga kita berdoa untuk hikmat dan pertolongan dari Tuhan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan. Kita angkat suara kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena kami masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami hari ini bersatu hati berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang Engkau taruhkan di pemerintahan boleh Engkau pakai Tuhan. Terlebih khusus untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, hati Tuhan ada di negara kami. Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang melindungi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang meminta hikmat, yang meminta kekuatan, dan minta kekuatan untuk merawat babynya. Kami berdoa untuk Tuhan yang berikan hikmat dan kekuatan boleh merawat dan mendidik anaknya ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa biar Tuhan yang menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Saat ini juga kita mau bersyukur untuk jawaban doa-doa yang ada. Kita bersyukur hubungan dengan karyawan yang membaik. Puji Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bisnis online masih dapat berjalan dengan lancar masa pandemi ini. Kita juga mengucap syukur untuk suami yang sangat pengertian di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mengangkat permohonan doa kami. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami bersyukur untuk setiap jawaban dari doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan ini layak-Mu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak-Mu, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau Allah begitu baik, Engkau Allah begitu luar biasa. Terlebih kami bersyukur hari ini dapat bersama-sama mengikuti ibadah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan membaca firman-Mu. Tolonglah untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita, di mana kita masih ada sampai sekarang. Itu semua tak lepas dari anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, ada seorang jemaat mengeluh kepada pendetanya. Jemaatnya ini seorang suami gitu ya. Suaminya datang kepada pendetanya, mengeluh kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya pusing, saya bergumul dengan istri saya. Di tengah hari-hari ini, di tengah keadaan sulit, dia pintar sekali mencari uang." Wah, Pak Pendetanya mendengar hal itu bingung. Wah, bagus dong. Kalau istri Bapak pintar mencari uang, apa salahnya? Si Bapak menjawab, "Iya Pak Pendeta, pusing saya dengan dia. Dimanapun saya simpan uang saya, dimanapun saya selipkan uang saya, pintar kali dia cari uang saya." Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak orang yang mengalami keputusasaan, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang frustasi, bahkan banyak orang yang sudah mulai meninggalkan imannya, sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, berpikiran seolah-olah Allah itu tidak ada, Tuhan tak bekerja, seolah-olah memikirkan bahwa
Tuhan tidak dapat menolong hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang yang sudah mulai salah menilai tentang Tuhan. Banyak orang sudah mulai salah menilai tentang Allah. Wajar. Karena kesusahan yang kita alami sekarang, karena sesuatu yang tidak kita harapkan sekarang. Bapak Ibu terkasih, yang harus kita ketahui hari ini adalah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita harus mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang omnipotens, Allah yang maha kuasa, Allah yang kuasanya besar, kuasanya tak terbatas, kuasanya begitu ajaib. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu segala keadaan kita. Dan yang terakhir, Allah kita adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Dimanapun kita ada, kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini semua berubah. Sering sekali kita berpikir dan kita melihat semuanya berubah. Ibadah kita juga hari ini berubah. Saya juga berulang kali mengatakan hari-hari ini semuanya berubah. Ya, keadaan kita berubah, tapi Tuhan kita tidak berubah. Bapak Ibu, dulu kita dengar kata positif, kita seneng gitu ya. Wah, Bu, gimana mantunya? Udah positif. Wah, mantap itu ya. Pasti seneng kalau dengar kata positif. Tetapi Bapak Ibu, kalau sekarang kita dengar kata positif, gimana tuh temennya? Waduh, positif. Wah, kita langsung berpikir negatif. Langsung kita berpikir, waduh, harus karantina 14 hari dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berhubungan dengan tema kita Jehovah Jireh, memiliki arti Tuhan menyediakan. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria saat dia hendak mengorbankan anak yang dikasihinya, Ishak. Di situ bagaimana Allah berbuat sesuatu yang sungguh luar biasa. Ketika Abraham ingin mengorbankan anaknya Ishak, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, bagaimana Tuhan menyediakan korban untuk disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ke-22. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitabnya. Nanti saya akan bacakan dari sini di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 22. Bapak Ibu bisa perhatikan di handphone masing-masing. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali mengesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam datang tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang kita baca merupakan kisah bagaimana penuntunan Tuhan bagi umatnya bangsa Israel. Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat bagaimana awal perjalanan bangsa Israel keluar dan lepas dari perbudakan di Mesir. Bagaimana diceritakan Tuhan memimpin, Tuhan menuntun mereka sehingga mereka juga dapat keluar dari tanah Mesir. Ada sesuatu hal, ada perbuatan Tuhan yang ajaib sehingga bangsa Israel juga dapat keluar dari Mesir. Di sini kita juga ingin melihat bagaimana Tuhan melanjutkan karyanya dan kuasanya bagi bangsa Israel. Bapak Ibu terkasih, Allah kita Allah yang menyediakan. Pertama dari hal ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Allah ternyata menyediakan segala sesuatu
tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kita tahu bangsa Israel diperbudak bangsa Mesir selama 400 tahun. Waktu yang cukup panjang, waktu yang kalau kita hitung-hitung, waduh, lama sekali. 400 tahun, bukan waktu yang singkat. Kalau kita pikir-pikir itu pasti waktu yang memakan banyak sekali tahun-tahun yang harus dijalani oleh bangsa Israel di Mesir. Selama itu bangsa Israel hidup dalam kesulitan dan hidup dalam pergumulan. Selanjutnya bangsa Israel juga kalau kita baca tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk keluar dari Israel. Bapak Ibu, sama halnya dengan keadaan kita sekarang, bagaimana hidup kita hari-hari ini sudah tak nyaman lagi ya dengan pandemi yang sedang kita alami. Sudah memasuki bulan yang ke-7, bagaimana kita hidup di tengah keterbatasan, kita hidup harus melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Selama masa ini juga kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan. Waduh, sungguh tak bisa dibayangkan. Kita tidak pernah berpikir hal ini akan terjadi seperti ini. Kita tak dapat menolong diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana kisah menarik Allah menyediakan pertolongan bagi bangsa Israel tepat pada waktu Tuhan. Dalam membicarakan waktu Tuhan, kita bertemu dengan 3 istilah dalam Alkitab. Pertama, di sini kita melihat ada namanya waktu Kronos. Waktu Kronos ini berbicara bagaimana waktu yang kita jalani hari-hari ini, yang selalu ada. Ya, kata Kronos berhubungan dengan bulan, dengan jam, dengan tahun. Waktu Kronos adalah waktu yang sedang kita alami sekarang. Dan yang kedua, waktu Aion. Waktu Aion di sini menunjuk kepada waktu yang lama, waktu yang tanpa batas, waktu yang panjang yang kita tidak tahu sampai kapan waktu ini akan berakhir. Seperti itu. Yang kedua kata waktu Aion. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih ada namanya waktu Kairos. Kata Kairos ini berbicara tentang periode waktu tertentu. Waktu Kairos berbicara tentang waktu yang penuh kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat Allah menyediakan tepat pada waktunya adalah bagaimana dari kisah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menolong bangsa Israel dengan waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan di sini berbicara dengan waktu Kairos atau waktu yang penuh dengan kesempatan, seperti yang kita baca tadi. Waktu Tuhan di sini bukan berbicara masalah kronosnya, bukan masalah cepat atau lama, bukan masalah berapa tahun, berapa hari, berapa bulan. Karena kalau kita pikir-pikir waktu manusia sangatlah berbeda dengan waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu bukan berbicara mengenai bagaimana Tuhan menolong kita berapa lama, berapa tahun, berapa cepat, atau berapa lambat. Tetapi waktu Tuhan itu berbicara mengenai waktu terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Penuh dengan namanya kesempatan. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, banyak dari kita ingin pertolongan Tuhan, kita melihat waktunya itu secara kronos. Kita selalu bertanya kapan Tuhan udah 10 tahun nih, Tuhan udah 5 tahun nih, kok saya belum mendapatkan pasangan hidup, kok saya belum mendapatkan apa yang saya harapkan. Kita sering menanti pertolongan Tuhan dengan kita melihat waktu secara kronos. Kita hanya berpikir kapan, berapa lama, dan berapa lama. Kita hanya fokus dengan waktu itu. Sehingga ketika hal itu tidak terjadi, kita putus asa. Kita mengeluh, kita mulai meninggalkan iman kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, yang terpenting adalah bagaimana dalam Tuhan menyediakan waktu terbaik bagi kita adalah Tuhan bekerja di dalam waktu Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan menunjukkan waktu terbaik dengan Tuhan menunjukkan kesempatan-kesempatan yang begitu indah kepada kita. Sama halnya juga dengan kehidupan bangsa Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 400 tahun perbudakan. Itulah waktu kairosnya Tuhan bagi bangsa Israel. Itulah waktu yang tepat dan terbaik dari Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita hitung secara kronosnya pasti lama 400 tahun. Tetapi Bapak Ibu di balik itu ada waktu kairos.
Ada waktu dari Tuhan yang penuh dengan kesempatan, di mana 400 tahun itulah waktu kairos Tuhan, waktu terbaik Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, mari kita sama-sama yakinlah bagaimana Tuhan juga akan menyediakan waktu kairos bagi setiap kita. Waktu di mana Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, mari kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, yang pertama tadi bagaimana Allah menyediakan tepat pada waktunya. Jadi Jehovah Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Dan yang kedua Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, dari teks yang kita baca, Allah juga menyediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bagaimana di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Kita meyakini dan mengimani bagaimana Tuhan menjawab semua itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ayat 17 disebutkan di situ, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu jalan yang paling dekat. Kalau kita baca di sini Bapak Ibu, menariknya semua yang disediakan Tuhan ternyata secara detail telah diatur dan dipertimbangkan oleh Tuhan. Bagaimana Allah menuntun bangsa Israel sengaja bukan melalui jalan yang terdekat dan terenak, ya. Di situ kalau kita baca, Tuhan sengaja tidak menuntun bangsa Israel melalui negeri orang Filistin, ya. Padahal jalan tersebut jalan yang terdekat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan di sini kita melihat mengatur dengan sengaja bagaimana bangsa Israel tidak melalui negeri orang Filistin, ya. Walaupun jalan tersebut tercepat dan terenak. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata di negeri orang Filistin, kalau bangsa Israel melewati negeri orang Filistin tersebut, ya, pastinya ketika bangsa Israel melewati negeri orang Filistin, mereka akan diperhadapkan dengan orang Filistin, ya. Orang-orang Israel bisa dikepung oleh orang Filistin dan mungkin bentrok dengan orang Filistin. Sudah dikejar oleh bangsa Mesir, mereka juga harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Wah, pastinya Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi, akan banyak orang-orang Israel yang undur dan kembali ke Mesir. Di situ juga disebutkan. Tapi Bapak Ibu, di sini kita melihat Tuhan mengatur mereka malah berputar, ya, berputar melalui padang gurun yang panas dan tentunya lebih jauh, ya. Selanjutnya Allah juga menuntun mereka ke jalur yang lebih lama, ya, jalur yang lebih tidak enak. Kita tahu kalau di padang gurun pastinya cuaca akan sangat panas dan akan sangat tidak mengenakan. Tapi Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana Allah menyediakan apa yang kita perlu dengan cara yang tidak kita pikirkan. Allah menyediakan dan mengatur dengan cara Tuhan sendiri, ya. Walaupun itu jauh dan sulit, tapi itu yang terbaik bagi bangsa Israel. Yang paling nampak dari penyertaan Tuhan yang tak terpikirkan adalah bagaimana ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan Laut Tebrau, Bapak Ibu terkasih, ya. Kita tahu kisah ini, bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sedang terpojok di tepian Laut Tebrau, dan di belakang mereka sedang ada bangsa Mesir yang mengejar-ngejar bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terpikirkan, ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan secara tidak langsung Tuhan memerintahkan bagaimana suruh Musa mengetuk tongkatnya dan Laut Tebrau itu terbelah, Bapak Ibu terkasih, ya. Kalau kita pikir-pikir, waduh, cara Tuhan ini begitu ajaib, cara Tuhan ini begitu luar biasa, cara Tuhan ini begitu tak terpikirkan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita melihat bagaimana ketika Laut Tebrau itu terbelah dan bangsa Israel bisa lewat, ya. Dan akhirnya setelah bangsa Israel semuanya lewat dari Laut Tebrau, ya kan, sudah aman, malah bangsa orang tentara Mesir, ya,
yang tenggelam dan terhanyut di Laut Teberau. Bapak Ibu, terkadang kita mengeluh dengan proses dan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita selalu ingin memikirkan dan kita selalu ingin beranggapan dan kita juga ingin selalu merasakan kita memperoleh proses daripada Tuhan itu yang tercepat dan terenak, ya. Kita ingin daripada Tuhan itu yang tercepat dan terenak. Kita tidak ingin yang terlama dan tersulit. Tapi Bapak Ibu, dari sini kita dapat belajar. Ternyata yang tercepat dan terenak itu terkadang di belakangnya ada bahaya. Tetapi proses yang panjang, proses yang menuntut kesetiaan, di depannya kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita sedang bergumul, kita sudah tidak sabar lagi. Kita sudah ingin mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan hal ini bisa berlalu? Tuhan cepat dong pandemi ini selesai. Tetapi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk sabarlah dan percayalah. Tuhan akan menyediakan dengan cara yang tak terpikirkan dan luar biasa bagi kita. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya yang ada di rumah. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9 kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang sungguh luar biasa. Di dalam Alkitab dituliskan bagaimana rancangan kita ini bukan rancangan Tuhan, tetapi rancangan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu terkasih, yang kedua, Jehovah Jireh, bagaimana Allah menyediakan yang tak terpikirkan. Allah menyediakan lebih dari apa yang kita bayangkan, dan Allah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk setiap kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, dari teks ini kita melihat dan kita belajar bagaimana Allah juga menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah menyediakan sesuai dengan apa yang saya dan Bapak Ibu perlu. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekitar 2 minggu yang lalu saya menikah gitu ya. Sebelum persiapan pernikahan itu saya sedikit bergumul. Karena menikah di tengah COVID, menikah di tengah Corona, masa saya berpikir, waduh, kok tahun ini pernikahan saya tunda lagi gitu ya. Wah, mau jadi apa kalau ditunda lagi? Sedangkan waktu terus berjalan. Tetapi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya hanya berharap penuh kepada Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya semua acara aman. Semua acara dapat berjalan dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang terkena COVID yang nanti datang ataupun kami keluarga yang mengadakan acara. Hari lepas hari saya tuh menantikan pernikahan itu bukan deg-degan gitu ya. Walaupun ada deg-degan, lagi baca menghafal janji nikah pun gara-gara hal ini kadang-kadang lupa. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya bagaimana Tuhan itu memang sungguh luar biasa ya. Tuhan itu menolong segala sesuatunya dengan baik. Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan detail. Tuhan juga menyiapkan orang-orang yang memang benar-benar Tuhan siapkan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan dan memberitahukan kepada kita bagaimana selain Allah kita menyediakan kepada kita dengan waktu yang tepat dan cara yang luar biasa, Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dengan tepat. Bapak Ibu terkasih, di ayat yang ke-21 di situ dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka atau bangsa Israel, pada siang hari menuntun mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari menuntun mereka dengan tiang api. Bapak Ibu, di poin sebelumnya tadi kita tahu bagaimana bangsa Israel diatur Tuhan untuk berjalan ke rute yang lebih jauh. Mereka harus berputar dan mereka harus melewati padang gurun. Kita tahu kondisi dan demografi di padang gurun itu, jika siang hari bisa sangat panas sekali, dan ketika malam hari itu bisa sangat dingin sekali. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita melihat selanjutnya bagaimana perbuatan Tuhan. Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel
tepat dan sesuai dengan apa yang bangsa Israel perlu pada saat itu. Ketika siang hari keadaan yang sangat panas, Tuhan menyediakan tiang awan, dan pada malam hari cuaca yang sangat dingin, Tuhan menyediakan tiang api supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita baca di teks-teks selanjutnya, ya, Tuhan juga di situ menyediakan bagi bangsa Israel ketika mereka lapar, Tuhan menyediakan mana dan juga burung puyuh. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita kembali melihat bagaimana Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maka daripada itu, hari-hari ini tetaplah berharap kepada Tuhan selalu. Ya, Dialah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan dan segala kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 berbunyi seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ayat yang sungguh luar biasa, ayat yang kembali mengingatkan kita di tengah kondisi dan keadaan saat ini. Maka daripada itu Bapak Ibu terkasih, tetaplah hidup dan menghidupi kesetiaan, gitu ya. Kita harus tetap hidup dengan semangat, kita harus tetap hidup dengan sukacita. Hari-hari ini kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memuji, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita meyakini dan kita mengingani bahwa Dialah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yakinlah dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan menunjukkan waktu Kairos, waktu yang penuh kesempatan bagi setiap kita. Tuhan juga akan menunjukkan bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan menunjukkan sesuatu dengan hal-hal yang luar biasa. Dan yang terakhir tadi, bagaimana Tuhan juga akan menyediakan sesuai dengan apa yang kita perlu. Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa, tak ada yang tak mungkin baginya. Tetap bersandar kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kami kembali bersyukur di mana firman-Mu kembali mengingatkan dan menguatkan hati setiap kami. Kami kembali menyadari bagaimana Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami tidak tahu sampai kapan, tetapi Engkaulah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami hanya mau bersandar kepadamu, kami hanya mau dekat kepadamu, sehingga kami mengerti dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Contoh David yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kita kekuatan di musim ini. Kita boleh menyadari bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, jemaat juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara online melalui scan QRIS pada aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening GMI Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi tentang seluruh kegiatan gereja, Bapak Ibu dapat melihatnya di media sosial. Dan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang belum tergabung di dalam salah satu kelompok kecil atau kelas meeting kita, kami menghimbau dan mendorong Bapak Ibu untuk tergabung di dalam salah satu kelompok kecil atau kelas meeting. Dengan bergabung di dalam kelas meeting atau kelompok kecil, saya yakin dan percaya kita semua akan dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan dapat berbagi satu sama lain. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara menghafalkan satu ayat Alkitab yang dapat memberikan kekuatan kepada kita di musim ini. Saya akan membacakan sekali, dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan dapat mengulangi bersama-sama. Diambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita ulangi bersama. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah ayat ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari dengan bersandar kepada Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, terutama memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Kami tetap berharap Bapak Ibu jemaat di dalam keadaan sehat dan terus ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, dan stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.